Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Saraswati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada hari ini, 6 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran di tempat saya bertugas, yaitu di SMA Negeri 2 Bondowoso, dalam rangka penilaian uji kinerja. Silahkan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Minta tolong kanan kirinya kalau masih ada sampah silakan diamankan di perut dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ala KBK kita memulainya dengan membaca doa bersama. Membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing bisa dimulai. Bapak diakhiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada Bu, Karina. Siapa? Karina. Karina mana? Sakit Bu. Sakit. Sudah berapa hari? Baru hari pertama Bu. Siap untuk belajar? Siap. Ya, kita mulai saja ya. Saya punya kata-kata hari ini. Kalau ditanya kan kalian biasa nanya kata-kata hari ini. Nah, saya punya satu kata-kata dari Imam Syafi'i. Beliau mengungkapkan jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Artinya apa? Artinya kalian harus sanggup menahan ego kalian, melawan ego kalian untuk malas-malasan. Berat atau tidak? Berat. Tapi hasilnya akan padat. Kalau kalian rajin belajar, insya Allah kalian mendapat atau menyerap pelajaran itu akan lebih mudah, lebih baik. Ya, untuk membakar semangat kalian, saya akan mengajukan yel-yel. Ketika saya mengucapkan Viva Historica, jawabnya Viva. Bisa ya? Viva Historica. Viva. Viva Historica. Viva. Viva Historica. Viva. Terima kasih. Saya mau tanya dong, di sekitar kalian tradisi ketika memasuki bulan baru dalam Islam ada tradisi atar-atar atau tidak? Ada. Masih ada? Masih ada. Atar-atar apa biasanya tuh? Berkat. Ya apa lagi? Kalau tradisi menghias telur ketika memperingati Maulid Nabi masih ada atau tidak di daerah kalian? Ada. Oh, tidak rata sepertinya ya. Kalau di daerah saya masih ada menghias telur. Ini dia atar ketika bulan memasuki bulan apa biasanya kalau atar-atar? Sampar. Atar-atarnya berarti tajim? Iya, tajim sampar. Terlihat menggiurkan ya? Oke, gitu. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian nanti akan disajikan video, kalian akan menyimak. Kemudian setelah menyimak, kalian diharapkan untuk bisa merumuskan masalah berdasar video yang kalian lihat. Kemudian yang kedua, melalui penelitian
pendidikan individu, kalian nanti diharapkan bisa untuk menyusun infografis dalam bentuk Canva, melalui Canva. Bisa ya? Nah, langkah pembelajaran hari ini saya menggunakan model problem based learning. Apa sih problem based learning, Bu? PBL ini adalah pembelajaran berbasis masalah, problem. Jadi kalian mencari problem kemudian diselesaikan, dipecahkan. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah orientasi terhadap masalah. Kalian nanti disajikan video. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa. Ini tugas saya, mengorganisasikan kalian ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini nanti kalian akan presentasi satu-satu ke depan per kelompok. Dan yang terakhir saya akan mengevaluasi kalian, menilai kalian. Ya, selanjutnya saya ada video, silahkan disimak. Ya. Terjadilah akulturasi atau percampuran budaya antara budaya Islam dengan budaya yang sudah ada. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia, kesusastraan di zaman Islam turut berkembang di Melayu dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari corak dan isinya yang bernuansa Islam. Ada beberapa jenis sastra yang terkenal pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Ada pun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja Raja Pasai, hikayat Bayi Budiman, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suruh. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya permainan debus, peringatan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Upacara atau peringatan tersebut sudah ada sejak masa sebelum Islam yang kemudian dilestarikan. Bahkan hingga sekarang, masyarakat yang menganut Islam akan Untuk langkah selanjutnya, silahkan kalian rumuskan masalah. Rumuskan masalah kalian melalui link yang sudah saya sediakan. Bisa di-scan di depan ataupun kertas yang saya pegang. Silahkan untuk men-scan. Ya, sudah selesai. Ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian membagi diri ke kelompok yang sudah saya bagi nama-namanya. Jadi dalam satu kelas ada 6 kelompok. Silahkan membagi diri. Kerjakan tugasnya sesuai yang ada di dalam LKPD. Silahkan dibuat infografisnya. Ya, dapat materinya bisa di-share di sini ya. Untuk materi kunci dan pengayaan. Silakan di sini. Oke. Ya, lanjut. Santai lagi.
lainnya itu tema ini fungsi ini contoh fungsi juga lah. Fungsi apa masjid? Iya benar. Kok ada dua? Ini fungsinya masjid, ini fungsinya Mencari. Bilang lah. ini Berarti tuh ya kalau misalnya arsitektur tuh ya yang kayak gini gak sih? iya. Ya dimasukin aja kalau yang kayak Ya, sudah selesai ya pekerjaannya. Sudah, Bu. Penampil pertama, silakan kelompok 1 untuk maju. Apa dia? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan infografi yang telah kami buat. Saya Kamal Maulana Irawan. Saya Saudara Pramudia. Saya dari Malaysia. Saya Jadi yang pertama, pengabdi Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengadilan kekuasaan. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Deni Zaria Zara. Kami di sini akan menjelaskan tentang sosial budaya. Pendidikan pada masa Islam berkembang pesat. Hal ini dikarenakan agama Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mampu membaca tulis. Surau adalah tempat pendidikan paling kecil di suatu masyarakat selain kegiatan sehari waktu, juga untuk berbagai aktivitas sosial dan spiritual. Inilah yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia kala itu. Presentasi kali ini membawa manfaat. Terima kasih kelompok 2. Silakan dibuka pertanyaan. sebenarnya Islam itu masuk apa menggunakan kekerasan atau gimana? Itu saya bagaimana Islam itu masuk ke dalam Indonesia? Apa menggunakan kekerasan? Apa yang kekerasan? Islam masuk ke dalam Indonesia secara demokratis. Oh iya, jadi tanpa kekerasan bisa masuk ya, secara damai melalui banyak saluran. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rehan. Saya Rizky. Saya Fadi. Saya Ican. Nah, baik teman-teman semua, di sini kelompok 3 akan menjelaskan arsitektur dan seni bangunan dalam peradaban Islam yang ada di Indonesia. Dan untuk selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh rekan saya.
merupakan tempat sholat bagi umat Islam. Masjid biasanya tertutup bangunan, tetapi bisa menjadi tempat sholat dilakukan, termasuk halaman luar. Awalnya masjid adalah tempat sholat sederhana. Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Islam, pusat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran kesamaan hak dan persahabatan di kalangan orang Islam, serta pusat kebudayaan umat Muslim. Bangunan masjid pada zaman perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik, yaitu atapnya berupa atap tumpeng, yaitu atap yang bersusun atau bertingkat, tidak memiliki menara, dan umumnya didirikan di ibu kota atau di dekat istana kerajaan. Dan untuk yang terakhir yaitu fungsi makam. Makam digunakan untuk mengubur jenazah. Tempat dan bangunan makam yang ada di atas makam ditentukan oleh siapa dan kedudukan apa yang dia miliki. Pada saat seorang raja meninggal, maka dia akan dimakamkan pada suatu tempat yang mirip dengan istana. Makam di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki keunikan sendiri dibandingkan makam daerah lain, yaitu dibuat berbagai ornamen yang indah dan unik. Nah, baik teman-teman, itu merupakan salah satu tema dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang ini kelompok kami berikan. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, arsitektur Islam. Ini teman-teman ada yang kebingungan tentang materi yang kelompok kami berikan. Oke, saya rasa sudah jelas ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Namun untuk menutup serangkaian presentasi kami hari ini, di sini kami dimaksud. Ternak sih kan. Jaga. Ternak dalam bangunan. Jaga. Karena telah sampai di ujung materi, akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 selanjutnya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan biografi seorang perempuan mengenai aksara dan sutra. Aksara adalah sebuah sistem semua peristiwa yang yaitu yang menceritakan sejarah ataupun dongeng dalam mengikat banyak berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh hakikat suku satu malam. Merupakan sifat memperbaiki akhlak, mensucikan amal dan menjadikan pengetahuan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana seni sastra itu bisa ada di Indonesia? Menjawab pertanyaan dari Anda, bagaimana seni sastra bisa berkembang di Indonesia? Itu berkembangnya sejak abad ke-20 yang ditandai dengan tersebar luasnya karya sastra dalam menerbitkan pers atau surat kabar dan majalah dan buku, baik yang diterbitkan oleh pihak swasta maupun pemerintah kolonial. Apakah bisa dijawab? Itu saja presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 silakan. Halo,
Hari ini kita akan menjelaskan pengaruh Islam pada seni kaligrafi. Hubungan kerjasama Arab dan Indonesia dalam membuat seni kaligrafi. Pada bidang makam Fatimah binti Qais di Gresik dan beberapa makam lainnya pada abad ke-15 yang tulisan dalam pahatan nisannya memperlihatkan gaya-gaya kaligrafi. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Mungkin itu saja yang dapat saya dan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luruskan hasil pekerjaan teman kalian di sini. Contohnya bukan prasasti, bukan makam atau kaligrafi itu sendiri. Ya. Selanjutnya Pamungkas kelompok 6. Silakan Pamungkas kedua. Kelompok kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang seni tari dan musik. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Syahida Fadi Kusudaudan Haris. Saya riwayat Seni tari adalah sebuah kesenian yang menggunakan gerak tubuh yang dilakukan secara berirama, dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan, maksud maupun pikiran. Contohnya tari sering. Musik adalah unsur dari seni yang di dalamnya terdapat bunyi, ritme, melodi, warna, suara atau indra, tempo, dinamika, dan kemudian yang bergabung menjadi satu sehingga terdengar indah. Tarian Selipi telah ada sejak masa kejayaan kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Awalnya tarian ini digolongkan sebagai tarian sastra yang hanya dipentaskan di lingkungan keraton, upacara kenegaraan dan perayaan kenaikan takhta. Namun seiring berjalannya waktu, tarian ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Boleh ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Kita hampir di penghujung kegiatan. Selanjutnya siapa yang mau membacakan kesimpulan? Silakan maju ke depan. Kesimpulan atas presentasi yang tadi teman-teman sudah maju. Ada, silakan. Ya. Ayo. Ada misalnya. Ya, silakan. Siapa mau duluan? Bisa. Ya, silakan. Langsung. Dari kesimpulan yang saya dapatkan adalah masuknya agama Islam ke Indonesia membawa perubahan terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, ketika Islam masuk, konsep Dewa Raja yang mencorak seni Buddha diganti konsep Islam khilafah. Selain itu, sebutan raja diganti menjadi sultan, dan ketika meninggal, sang sultan tidak didamakan di dalam candi, melainkan dimakamkan secara Islam.
Dalam bidang sosial budaya, selain dalam pendidikan, dalam bentuk pesantren-pesantren tidak dikenal lagi sistem kasta. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya. Untuk yang kedua, pengaruh lain adalah dalam segi bangunan seperti bangunan makam, masjid, dan keraton. Dalam bidang seni sastra pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Islam, seni sastra di Indonesia banyak mendapat pengaruh alam dan persia yang kemudian disesuaikan dengan tradisi Islam. Dalam bidang seni rupa, para seniman pada kala masa itu membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan dan menggunakan sebuah teknik yang lazim yang disebut stilisasi atau formasi, dikenal juga dalam seni karya dan sistem kalender. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mengevaluasi hasil dari belajar kalian hari ini. Silakan bisa di-scan QR code yang ada di depan atau kertas yang dipegang oleh saya. Silakan. Dah. Umurku 17 dah. Sudah selesai mengerjakan evaluasi? Selamat untuk juara pertama, kedua, dan ketiga. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang pengaruh kehidupan politik ekonomi pada masa Islam di Indonesia. Kita tadi sudah belajar bagaimana politik pemerintahan itu berlangsung. Kalau di Hindu Buddha, rajanya yang memerintah. Kalau di Islam, dipimpin oleh dia. Kemudian ada berbagai macam bidang tadi, ada seni sastra, ada kaligrafi, kemudian apa lagi yang kalian pelajari?
bangunan, kemudian tradisi Islam lainnya. Di Sumatera ada tradisi yang namanya suluk. Suluk adalah tradisi untuk mengingat Allah. Jadi caranya dengan berzikir, kemudian kepalanya itu ditutup dengan mukena. Jadi kayak ditutup gitu, tidak terlihat wajahnya. Jadi ada berbagai macam tradisi mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Itulah yang akan mempersatukan kita. Jadi melalui akulturasi budaya itu kita saling mengenal, oh di daerah ini ada tradisi ini. Ketika bulan tertentu di daerah ini tradisinya ini. Jadi kita saling mengenal. Selanjutnya adalah umpan balik ya. Isikan pengalaman belajar kalian hari ini di dalam QR code yang saya sediakan. Silahkan di-scan. Ya, HP-nya diarahkan ke QR code-nya. Ya, terima kasih. Silakan diisi untuk pengalaman hari ini. Ya, sudah selesai? Ya, Bu. Selanjutnya adalah refleksi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pelajaran. Ya, harus lebih semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama membahas Samudra Pasai. Silakan di rumah dipelajari. Pertemuan selanjutnya kita diskusi tentang Samudra Pasai. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.